Sebenarnya motivasi terbaik itu keadaan. Ya aku nggak bisa hidupku kayak gini aja. Kalau kita terakhir itu kepingin dikenal sebagai apa sih, kayak karyanya itu apa sih ketika kita nggak ada. Kayak pernah lihat nggak ya video itu ya? Kalau kamu meninggal sekarang, nanti sudah kamu nggak legasinya kita sebagai apa? Hilang gitu. Ya. Tapi halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Patricia Mayori di Pauri Media. Dan hari ini saya mau ada podcast bersama dengan founder dari sekolah musik di Indonesia, yaitu Orange. Halo. halo. Ko Surya. Hai. Thank you for coming. Thank you diundang. Thank you sudah disempatkan di tengah kesibukannya. Sama-sama. Oke, jadi mungkin yang belum tahu Bapak Surya ini siapa? Aku panggilnya Ko Surya. Itu adalah founder dari Orange Music School ya, Ko? Iya, benar. Sudah berapa lama untuk Orange Music School ini berdiri? Oh, kita dari 2011 berdiri. Sekarang udah 2023, 12 tahunan ya. 12 tahun ya, dan keep growing terus ya. Ya, puji Tuhan. Kalau bisa diceritakan sedikit gimana sejarahnya akhirnya bisa membuat sekolah musik di Indonesia? Membuat sekolah musik di Indonesia. Sebetulnya itu ceritanya itu menariknya gini, karena waktu aku kan sekolah di Jepang dulu. Terjadi tsunami tahun 2011 kalau masih ingat. Oke. Ya, itu merubah segalanya sih. Jadi waktu itu aku di Indonesia, dengar kabar adikku masih di Jepang waktu itu. Nah, gimana ini kena tsunami, nggak bisa pasti stay di Jepang lagi, nggak bisa. Jadi kita terpaksa harus pulang. Apalagi waktu itu ada berita nuklirnya bocor. Jadi papa mama itu kayak, aduh daripada kehilangan anak ya, mending tarik pulang. Nah, saya yakin papa mama yang nonton kan juga gitu ya. Kalau jadi waktu itu sudah selesai kuliah ya tapi? Ya, aku sudah. Mega masih mau lanjut atau enggak itu masih dilema semua gitu loh. Oke. Oh ya, teman-teman yang belum tahu, jadi Mega itu adiknya Ko Surya yang juga berkecimpung di Orange. Bener, partner. Ya. Ya, kemudian aku waktu itu jagain Mega itu dari Skype waktu itu zaman itu. Oke. Video call ya? Video call. Jadi kalau ada gempa itu bajunya suruh taruh di belakang. Nggak bisa tidur. Jadi kalau goyang-goyang aku panggil, hei bangun. Ayo. Ini ada gempa. Bangun dulu, bahaya. Ya, akhirnya kita karena keadaan yang terdesak itu, kita berpikir, ngapain ya? Apa nextnya apa? Akhirnya ya mau nggak mau aku mulai terjun. Lihat-lihat apa yang ada di Surabaya, tanya pendapat sama apa ya, teman papa mama yang bisa dipercaya, keluarga yang bisa dipercaya. Sebelumnya impianku itu bukan Orange Music School dulu. Oh, apa kalau boleh tahu? Aku itu dulu kepingin buat kayak tempat nongkrong ya anak muda, tapi musiknya itu bagus. Jadi semacam kafe, tapi ada live music yang tapi yang keren. Yang keren. Ya, ada show gitu. Jadi kita panggil penyanyi siapa yang mau tampil atau apa, kita kepingin kolaborasi kayak gitu ya. Tapi kok sekitarku ketika tanya, idealisme aku berkata jalankan sesuai apa yang aku mau kan. Tapi ketika tanya kanan kiri kok mulai dari jangan itu dulu, education dulu mungkin kayak gitu ya. Ya akhirnya kita memutuskan ya wes kita buka sekolah. Jadi dari saran akhirnya mimpi itu harus sementara di shift dulu. Benar. Dari anggapannya music as an entertainment jadi music as an education ya. Iya. Itu bukan nggak tipikalku banget sih sebetulnya. Ya. Dan memang dari awal musik apa yang Ko Surya udah mainin? Dari awal aku suka buat lagu, aransemen lagu. Memang hobi waktu itu. Aransemen lagu. Kalau alat musik, any instrumen? Pokoknya keyboard, kecuali akordeon yang begini. Oh, oke. Yang berhubungan dengan keys, nah itu aku bisa. Piano, keyboard, dan gitar. Oke, terus akhirnya dibentuklah si Orange itu. Ya, nah itu merayu adikku yang waktu itu bersikeras nggak mau pulang Indonesia. Nah, kalau boleh sedikit flashback ya, Ko. Ya. Sebelum Orange itu terbentuk berarti kan pure sekolah kan ya di Jepang ya? Iya, benar. Nah, sekolah. Berarti untuk bikin Orange sendiri itu biasanya kalau anak muda zaman sekarang kan kadang mereka mau bikin bisnis bingung modalnya mau dari mana. Nah, kalau mungkin boleh sedikit share. Kalau dulu Ko Surya pertama kali bentuk Orange itu seperti apa? Ya,
Pokoknya gini, mulai semua itu harus dari kecil. Ini waktu itu aku bersyukur lahir dari keluarga yang ada lah, papa mama itu ada. Waktu itu papa mau belikan, ya aku belikan tempat lah untuk kamu bisa kelola. Tapi aku nggak kepingin modal ini segitu langsung besar gitu. Jadi aku bilang, papa mama dulu start usahanya, kan ada family business juga. Itu dari apa? Apakah dari langsung ada modal atau enggak? Oh ya dulu kita kontrak dan lain-lain. Akhirnya kita memutuskan, ya sudah kita ada uang berapa tabungan kita sendiri ya udah kita mulai dari kontrak. Jadi nggak mau langsung, oh iya papa belikan langsung jalan terus berarti gitu. Akhirnya offer itu ditolak ya? Kita tolak. Kok akhirnya prefer kontrak dulu. Ya, ada beberapa rekanan yang bilang ya salah lah, papamu ada ya. Ya udahlah, terimaan gitu. Kan itu menghargai orang tua juga. Ada yang sependapat gitu, ada yang sependapat lain. Tapi aku pribadi lebih tenang kalau ya lebih menghargai lah ya prosesnya, panjangnya ini loh. Oh ya aku dari ngontrak ya dulu sampai bisa beli properti. Nah itu kan ada yang bisa ada ceritanya ya. Perjuangannya. Dan kalau boleh tahu ngontrak itu pertama yang di Orange pertama kali ya? Pertama kali ya, cabang pertama. Cabang pertama, oke. Dan itu selama? Nah itu gini, setiap kita komit, kita kontrak kan ada income. Ya. Nah income-nya ini kita harus benar-benar langsung untuk cicilkan properti. Jadi kita itu enggak digaji. Enggak ada bagi saham apa-apa, enggak ada. Jadi kita benar-benar, waktu itu aku masih ngajar. Ya. Ya masih ngajar, sekarang sudah nggak ngajar ya. Dulu masih ngajar, ya penghasilanku itu dari hasil ngajar itu. Digunakan untuk hidup. Menghidupi diriku sendiri. Ya, oke. Nah, penghasilan dari sekolahnya yaitu untuk beli aset di properti itu. Oke, dan akhirnya sekarang sudah ada tiga cabang saat ini di Surabaya ya. Mau cabang keempat sekarang. Mau cabang keempat di Jakarta. Surabaya. Oke, di Jakarta. Nah teman-teman mungkin yang di Jakarta bisa bisa mulai cari-cari. Oh Orange ini musiknya apa aja. Gitu. Nah ngomong-ngomong masalah Orange sendiri, apa sih kok sebenarnya yang akhirnya membuat Orange ini berbeda dari sekolah musik yang lain? Jujur kata, sebetulnya kalau sekolah musik di mana-mana itu sama. Nah, cuman apa yang membuat kita berbeda itu kita itu kayak ini, setiap ada problem kita itu selalu respons dengan kayak kita komit. Ya, ada masukan kanan atau kiri, kita itu kita terima dan yang baik kita terapkan. Nah, komplain apapun itu harus siap kita terima. Itu komitmen awal kita membangun Orange sih. Nah, dari situ ketika kita terima, ternyata feedbacknya itu baik. Kayak banyak sekali kayak jadi ada kedekatan. Kayak misalkan kita temenan gitu ya. Kamu kasih saran ke temanmu terus temanmu itu berubah gitu kan. Kamu lebih dekat. Iya. Nah, itu yang kita lakukan terus-menerus sampai sekarang. Berarti itu yang membuat berbeda responsif sih, menurutku. Ya? Responsif, setiap ada kritik dan saran itu selalu ditanggapi. Yes, benar. Gitu, oke. Nah, untuk Orange-nya sendiri nih, mungkin teman-teman yang belum tahu, Orange itu kalau boleh diceritakan bidangnya apa aja? Bidang musiknya apa aja yang sekarang berjalan itu? Kita ada piano. Sama ada solfege itu kayak kelas untuk anak-anak di bawah 8 tahun kayak belajar kayak misalkan kalau kita sekolah itu baca ya ABCD-nya lah. Ya kayak ritmenya, nadanya kayak gitu-gitu ya. Kemudian ada kelas teori, ada kelas gitar sama drum, vokal. Nah, kita yang belum ada alat musik tiup dan alat musik gesek. Iya. Mungkin bisa sambil dimakan ya. Ya. Ayo. Ya, silakan. Nah, sebenarnya yang buat saya kepo itu dengan jenis sambil makan. Iya, sambil makan ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya dengan jenis alat musik yang sebanyak itu gimana cara make sure kualitas pengajarannya itu sesuai dengan harapan dari foundernya sendiri? Sebenarnya banyak cara untuk bisa dilakukan menjaga kualitas ya. Ya misal salah satunya itu event. Nah, kita kalau event itu satu hari, Patrice dulu juga saya pernah join. Satu hari itu bisa 140 penampilan.
satu hari. Kalau 2 hari bisa 200 lebih. Berbagai macam jenis alat musik ya. Alat musik jenis penampilannya juga beda-beda. Ada yang ngeband, ada yang duet, Solo. ada yang solo. Nah itu kalau misalkan bayangkan ya 140 penampilan tuh satu lagu berapa menit? Kurang lebih 2 sampai 3. 5 Ya, 2 sampai 5. Ada yang panjang kan, ada yang lebih dari itu. Anggapannya gitu. Kalau sudah 140 kan udah dari pagi buka mall sampai tutup. Nah kalau itu kita nggak bisa membuat mereka itu berani tampil, percaya diri, mindsetnya baik waktu naik, ada yang nangis lah ya, mungkin pasti ada yang terjadi kayak gitu. Tapi kita itu selalu respon itu gimana caranya, kalau bahasa Surabaya itu bopiye carane, harus sukses, ya kan? Ya itu. Jadi dari kualitas itu kita bisa nilai. Kalau sampai acara itu molor kayak flight penerbangan pesawat tuh, satu aja anak yang delay itu Semua ikut delay. semua ikut delay. Jadi itu kita evaluasi. Kenapa kok anak ini ada problem? Kita ngobrol sama gurunya, pendekatan, kita masuk ke kelasnya murid kayak gitu-gitu. Jadi kualitasnya kayak gitu sih. Jadi memang Salah konser satu itu cara ya. Memang konser itu secara tidak langsung selain melihat jadi dari kualitas pengajarannya juga, tapi melihat melatih muridnya juga supaya bisa berkualitas dalam hal disiplin, responsibility, dan juga creativity ya pada saat main juga. Sebenarnya motivasi terbaik itu keadaan. Mungkin bisa dijelasin sedikit nggak Bu? Maksudnya motivasi terbaik adalah keadaan itu gimana? Jadi kadang-kadang kalau keadaannya kita itu nyaman gitu. Ini yang aku tahu ya, kalau ketika posisi nyaman tuh aku pernah ada di posisi nyaman sih, kayak ya sudahlah, aku sudah punya Orange satu Comfort cabang. zone lah. Ya, satu cabang pertama aku itu mau buka cabang kedua itu agak malas. Bisa rame gitu kan, merasa wah rame sekali aku sukses, puji Tuhan. Kayak untuk keluar lagi ke next step itu udah malas gitu. Tapi ketika kita keadaan kita itu kepepet gitu ya. Nah, ini kreativitas mulai keluar. Dan ketika aku merasakan itu ya, iya ya, gimana ya cara membuat siswa ini juga merasakan hal yang sama gitu. Sehingga kreativitas mereka itu keluar, keberanian mereka itu keluar, explore itu lebih berani. Ketika keadaan itu kita buat. Nah, salah satunya ya event itu. Karena nervousnya mereka. Iya. Kemudian supportnya juga ada tapi ya, jangan nervous doang, tapi nggak ada supportnya. Jadi tim kita selalu kayak, ayo semangat. Di bawah juga kita salami mereka, kalau turun kita hug, appreciate. Itu membuat apa ya? Keadaan itu jadi sebuah pengalaman. Jadi education tanpa experience itu kayak nothing. Ya. Harus balance memang. Ya. Berarti kalau mungkin boleh sedikit menyimpang dari pertanyaan tadi ya. Tadi Ko Surya sempat cerita kalau awalnya buka Orange pertama sudah merasa comfort, agak wegah mau buka Orange cabang berikutnya. Nah, apakah Orange kedua itu akhirnya buka karena keadaan kepepet itu? Keadaannya aku buat kepepet. Aslinya nggak kepepet tapi dibuat aku kepepet. Buat kepepet. Mungkin bisa diceritakan sedikit nggak? Karena ini aku pernah ya ini kayak media-media kayak gini ya. Entah kenapa aku scroll. Ada satu kata itu yang membuat aku itu kayak, ya aku nggak bisa hidupku kayak gini aja. Kalau kita terakhir itu kepingin dikenal sebagai apa sih, kayak karyanya itu apa sih ketika kita nggak ada. Kayak pernah lihat nggak ya video itu ya? Kalau kamu meninggal sekarang nanti sudah kamu nggak legasinya kita sebagai apa? Hilang gitu. Tapi yang nggak hilang itu karyamu gitu. Ya aku punya karya nih Orange ini. Aku nggak mau sampai sinilah gitu. Makanya kayak ya aku berusaha untuk ya bangkit gitu. Nah itu hanya karena ngelihat scrolling itu betul. Kena gitu. Kadang memang dengan kita melihat sosial media itu juga ada selain banyak negatifnya, tapi ada juga positifnya. Jadi kita itu jadi lebih semangat untuk develop ya, untuk berkembang terus. Dan mungkin akhirnya kalau nggak ada pemikiran tersebut nggak akan jadi Orange ada 3 sekarang ya. Mungkin ya masih nyaman di satu itu dulu ya. Buat hidup bisa, aku bisa mau ini bisa, jalan-jalan bisa, makan bisa, masih bisa shopping gitu kan, menghidupi keluarga bisa. Jadi nyaman, settle gitu. Tapi kok ya ketika ngelihat video itu kayak ya ketika kamu nggak ada itu loh, kalau bisa lebih kenapa nggak sih, kenapa kok aku umur berapa waktu itu masih muda
ya kenapa nggak lebih berani lagi itu explore diriku, sampai mana sih batasku ini. Kalau boleh tahu siapa yang berperan penting akhirnya Orange bisa sampai Koko punya pemikiran seperti itu dan Orange bisa sampai seperti sekarang? Ya, yang paling berperan penting sebenarnya semua timku sih, ya semua timku. Tim ya? Aku beruntung sekali, aku bersyukur. Timku nanti harus lihat nih. Ya, itu aku bersyukur banget. Kalian itu kayak setiap meeting itu selalu ada aja idenya yang berani-berani, gila-gila itu. Tapi memang kadang-kadang ada yang selebor ya. Ada yang terlalu berani sampai, wah ini agak ngaco nih. Tapi gagal itu bukan gagal sih, gagal itu kan belajar. Jadi aku bersyukur banget, aku dikelilingi sama orang yang mau mencoba. Walaupun mereka juga akhirnya bertambah usia kayak aku. Tapi tetap loh, sampai sekarang itu kayak tetap mau coba hal baru itu yang terutama pandemi kemarin. Nah itu kalian mencoba hal baru itu loh, membuatku juga ya sebagai leadernya juga ya menjadi spirit baru lah. Kayak ya aku masih bisa ke level berikutnya, karena kalau perusahaan baik itu harus datang dari bawah ke atas, jangan dari atas turun bawa perintah. Tapi dari bawah ke atas. Nah, atas ini juga mendengarkan, jadi akhirnya termotivasi sendiri sih. Kayak ada hal-hal yang nggak kita bayangkan, tapi ada masukan dari bawah, jadi pemikiran baru. Dan kalau sukses itu sukses bersama. Kalau benar itu menurutku ada sebuah kesepakatan, Bet. Nah, kebenaran itu kalau kita menemukan kesepakatan. Berarti kalau misalnya sampai ada perbedaan pendapat atau selisih pendapat waktu meeting, ya, pasti. Solusinya compromise ya berarti? Sampai menemukan kesepakatan apa. Nah, kalau sudah sepakat artinya benar. Nah, kayak suami istri, kalau belum sepakat ya nggak akan benar. Ya, oke. Gitu. Dan akhirnya dengan kesepakatan itu tim semakin solid, secara kualitas murid pun jadi lebih, bukan hanya academically bagus tapi mentally juga lebih prepared ya. Ya, itu sih impian besarnya kita memang. Dan apakah untuk membuat akhirnya siswa itu, saya rasa gini ya kalau orang mau masuk di sekolah musik berarti itu antara dua. Biasanya karena disuruh orang tua nomor satu. Kayak aku. Atau yang tapi kemudian jadi hobi, ya, atau mungkin jadi juga benci. Bisa dua ya. Pernah benci tapi jadi hobi ya. Nah, kemudian yang kedua memang karena mereka suka, emang hobi. Ya, ada. Nah, apakah di Orange itu juga sangat mendukung keterlibatan orang tua di dalam perkembangan education-nya anak itu, melibatkan nggak? Ya, good question. Jadi sekarang itu kan ada sarana gini. Aku tahu lah orang tuaku ini sibuk juga. Orang tuanya Patrice juga pasti sibuk kan. Nggak mungkin kayak 100% harus lihat anakku kayak ngapain aja di lembaga yang dia titipkan gitu ya misalkan. Nah, akhirnya kita berpikir juga kemarin, gimana ya caranya untuk bisa berpartisipasi juga orang tua ini. Kita menggunakan sosial media. Ya contohnya kayak misalkan di story itu orang tua itu sering ngecekin, ngipuin. Nah, misalkan mau liburan, kita kayak nanti sama keluarga mau liburan kemana. Jadi mamanya itu aktif dari hobi-hobi simpel-simpel gitu ya. Kemudian mulai ada pertanyaan-pertanyaan kuis tentang apa yang didapatkan di kelas. Ini ketukan ini berapa sih? Ini namanya apa sih? Jadi orang tuanya juga tiba-tiba ada yang ngechat ke admin kita kayak, ini anakku kok nggak bisa ya? Level berapa ya pertanyaannya gitu. Jadi akhirnya tanpa disadari itu keterlibatan itu muncul. Gitu. Platform kita salah satunya sosial media. Jadi anggapannya dari scrolling aja, jadi bisa ikut berpartisipasi dalam perkembangan anak ya, Ko. Ya. Tanpa paksaan juga, dia kan suka juga. Nah, secara value murid, guru, quality kita sudah bahas. Nah, kalau dari pengembangan Orange sendiri ya, untuk menarik istilahnya gini, untuk membuat siswa interested, aku masuk Orange aja dibanding sekolah-sekolah musik yang lain. Apa nilai yang membuat orang akhirnya kayak magnetnya yang membuat mereka tertarik itu apa biasanya? Kata-katanya ini barusan ini bagus, magnetnya. Iya. Ya, kita percaya bahwa ada kan kayak misalkan Patrice pernah nggak datang ke tempat itu
tempatnya itu nggak ada di sosmed, nggak ada di apa, tapi rame terus. Ada. Ya kan? Ya, setiap hari itu orang itu datang terus ke situ. Iya. Lah kenapa? Gitu. Karena kualitasnya yang, misal restoran makanannya yang enak. Enak ya. Iya. Berarti restoran itu wis masaknya cuma satu tipe tapi master gitu Iya. kan. Jadi orang datang itu karena iya ini memang enak gitu, sudah terkenal. Atau teman-teman ngomong, kamu sudah coba nggak di situ? Nah, aku itu lebih penting kayak aku belajar dari kejadian waktu aku SMA dulu. Jadi ada warung kopi di sekolah itu. Jadi warung kopi ini sama-sama jualan, satu jualan kopi, satu juga jualan kopi, satu jual Indomie, satu juga jual Indomie. Sama persis dua-duanya. Seberangan aja ini ya. Tapi yang sini rame banget. Yang sini sepi. Yang sini sepi. Loh kok bisa ya? Ternyata orang yang bapak-bapak ini itu selalu kalau pagi dia itu yang parkirkan mobilnya anak-anak, motornya, dia yang natain. Nanti dekat. Akhirnya anak-anak itu kayak, yes, beli ngopi di tempatnya dia, cangkruan sama dia, terus orangnya seru, dan lain-lain. Aku ngelihat value-value kecil itu penting ternyata. Value-value penting. Jadi, ya kalau mau dijelaskan kayak gimana, ya value-value penting yang kita lakukan itu banyak banget. Nah, itu yang walaupun value sedikit aja kayak menyapa. Betul. Customer datang kita sapa, halo, apa kabarnya hari ini? Itu sudah value-value penting yang membuat semua itu menjadi besar gitu. Betul. Memang menurut saya juga sama ya. Ada 3 kata kunci. Please, thank you, and sorry. Oke. Ya. Gimana itu? Please, kita selalu minta ada kata tolong. Tolong, oke. Thank you, terima kasih. Dan sorry. Kalau salah, kita memulai dengan sorry. Jadi aku belajar ini. Memang yang saya pelajari selama ini, kalau misalnya kita ada 3 kata ini aja, itu semuanya jadi rasanya lebih tertata. Ya. Dan akhirnya ya itu, nilai-nilai yang kelihatannya itu something yang small, tapi dia punya impact itu very big actually. Akhirnya yang misalnya contohnya Koko bilang satu store sepi, satu store rame ya mungkin karena hal-hal kecil contohnya seperti hanya markirin aja, akhirnya bisa berdampak ke revenue dan profitnya mereka sendiri. Ya, benar. Nah, mungkin aku belajar itu tadi. Aku juga belajar dari kata-kata yang memang itu value yang kadang nggak terlihat, akhirnya itu bisa punya impact yang besar. Betul. Jadi magnet katanya tadi. Betul, jadi magnet. Betul. Nah, untuk kedepannya sendiri, apakah Orange ini ada dari Koko sendiri mungkin ada plan untuk mau berkolaborasi sama pemusik siapa nih atau wah aku sangat terbuka dengan kolaborasi. Terbuka ya untuk sangat terbuka. Yang penting sama-sama kolaborasinya itu seru, terus impactnya baik, positif. Aku welcome anyone ya. Oke. Dan yang aku salut dari seorang Ko Surya adalah walaupun anggapannya memulai bisnisnya dari awal lah anggapannya, belum pernah kan bukan bisnis lanjutan ya, tapi bisa terus konsisten sampai sekarang dan terus grow sampai sekarang. Nah mungkin bisa sedikit share tips-tips ke teman-teman yang mungkin mau memulai bisnis atau mungkin melanjutkan bisnis orang tua. Kira-kira gimana supaya tetap konsisten dan bahkan bisnisnya itu bisa grow? Konsisten ya. Ini mindset untuk kita, menurutku ini mindset yang cukup baik gitu. Kayak misalkan kita punya customer, itu ada orang dulu selalu bilang customer itu raja, ya kan? Tapi untuk aku pribadi, ini mungkin banyak yang setuju nggak setuju di sini. Apakah terus lawan katanya berarti kita menjadi seperti apa kalau customer itu raja? Ada yang bilang, berarti aku yang slave. Bu, salah nggak? Ya enggak. Gitu. Aku ini berarti prajuritnya, salah nggak? Ya enggak. Tapi untuk aku pribadi, aku ingin timku menjadi bukan slave-nya, bukan jadi prajuritnya, tapi ingin menjadi ini loh, yang berpikir itu. Yang bagian brainstorm, ya, kayak advisor untuk ini, ya untuk rajanya, yang memberikan masukan. Gitu. Jadi ketika kalian datang, aku dengan banyak pertanyaan ini kita menjadi advice yang begitu banyak dari si A, B, C. Makanya semua tim harus bisa memberikan advice yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Jangan pelit sharing
jangan pernah pelit sharing karena customermu itu butuh kalian. Kayak rajanya itu butuh advice dari kamu. Makanya jangan takut untuk berbagi lah. Untuk share. Nah, untuk tapi share, ya. mungkin kalau ada teman-teman yang bilang, ya enak bilangnya kalau untuk share. Nah, kalau aku mau mulai bisnis aja belum ada modal, gimana? Share. Nah, untuk yang benar-benar nggak ada modal sama sekali ya, berarti ini. Nah, zaman sekarang itu kalau kita nggak ada dua hal nih, bisnis yang butuh modal besar, sama bisnis yang butuh skill. Nah, ini dua hal ini harus kita bedakan. Kalau aku nggak punya modal, ya cari orang yang punya modal. Oke. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya skill yang bisa kita tukarkan sehingga orang yang punya modal ini mau modalin kita gitu. Nah, untuk kalau kalian masih yang belum masuk ke usia kerja ya, masih sekolah, cari itu kayak ilmu-ilmu baru yang bisa kalian gunakan lah untuk menjadi sebuah skill, sehingga kalau tanpa modal pun ya skill ini bisa menghidupi Dan skill itu yang kita bisa jadikan modal ya. Ya, skill ya, contoh gambar aja ya bisa. Betul skill itu memang yang kedepannya anggapannya kepintaran kan kita akan bawa terus sampai dikembangin terus. Ya betul. Cuman kok kadang orang misalnya, ya gini yang banyak terjadi ya. Kadang orang misal satu punya skill nih, satu punya modal. Akhirnya yang punya modal merasa, aku kok sing modali, bahasa Surabaya gitu. Aku sing modali ya. Gimana caranya prevent hal-hal yang dalam tanda kutip anggapannya yang punya skillnya ada jadi slave-nya yang punya modal. Gimana cara prevent hal-hal seperti itu kalau menurut pendapat dari Ko Surya sendiri? Oke, menarik. Jadi kalau misalkan kita yang punya skill tapi kita dimodalin, jadi gini, belajar untuk bisa menunjukkan itu kayak skill kalian ini value-nya seberapa. Nah, ada cerita yang menarik tentang penjual lukisan. Jadi ada pelukis tuh yang terkenal banget, lukisannya itu bagus banget. Tapi ketika dia meninggal, baru lukisannya itu, ternyata lukisannya orang ini bagus, tapi dia sudah meninggal. Tapi ada satu pelukis yang bukan nggak seberapa, tapi dia itu pandai sekali menawarkan. Nah, salah satu lukisannya itu dia buat pameran, akhirnya lukisan itu menjadi nilainya itu berlipat-lipat dan dia menikmati ketika dia masih hidup. Nah, inti dari cerita ini bahwa ya kita harus bisa membuat skill kita itu kelihatan baik di nilai tertentu. Bukan cuman kayak ya sudah karena aku berbelas kasih tolong, aku cuman punya ini terus minta tolong untuk modalan aku, nggak gitu. Tapi ya ini loh skill yang aku bisa, kalian ikut kompetisi kayak ikut apa yang bisa membuat ini, orang ini punya quality di sini gitu. Anggapannya kita harus punya value supaya value itu dianggap worth sama yang punya modal, or even mungkin lebih worth dari modal yang mereka punya. Karena skill itu nggak bisa dibeli. Kalau uang masih bisa dicari. Betul. Nah, mungkin teman-teman yang pengen punya skill juga di bidang musik ya, mungkin ada yang bingung gimana sih caranya daftar ke Orange. Itu mungkin bisa dijelasin sedikit nggak kok? Kurang lebih caranya gimana sih kalau mau jadi muridnya Orange? Ya kontak aja ke Instagram. Gampang ya, bisa tinggal sosial media. Bisa datang langsung juga ke lokasi Cabang, ya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Tips supaya anak muda tidak mudah menyerah. Dalam arti misalnya kondisinya nggak enak, tapi tetap mau survive dan bisa menjadi kondisi yang sekarang bukan menutup kemungkinan bahwa kita nggak akan berhasil gitu. Aku ini bukan motivator ya. Tapi cuman aku pernah ada satu pengalaman pribadi. Aku share aja, nggak bisa memotivasi ini aku orangnya. Jadi ada pengalaman pribadi waktu di Jepang sekolah dulu, aku itu pernah hampir meninggal dunia. Ya, jadi karena Tuhan itu masih sayang sama aku. Aku jatuhnya waktu pass out ya. Itu aku di
stasiun. Jadi ada petugas yang, kamu kalau di Jepang kan ada yang bayar tuh. Iya, iya. Nah dia kan sudah ahli untuk menangani kalau ada terjadi sesuatu kan. Aku ditolong orang itu, masuk ke ICU, ternyata aku itu ada serangan jantung ringan ya. Itu angin duduk gitu. Oh, angin duduk. Nah, masuk ke ambulan, di ambulan itu aku agak sedikit sadar gitu. Ya, aku nggak bisa diapakan lagi, jadi aku harus dimasukkan obat tuh udah bukan dari infus lagi, tapi dari belakang. Karena kalau dokter pasti tahu itu agak parah ya. Kemudian waktu aku agak sadar itu aku kayak dalam hatiku, dalam otakku itu berpikir aku ini mau meninggal ini aku ini bakal meninggal gitu. Aku harus minta maaf sama papaku, mamaku, adikku, tapi aku nggak sempat semua itu. Karena aku sendirian benar-benar di negara orang. Nah, tapi untungnya mereka dokternya itu datang ngelihat kartu pelajarku dari Indonesia kan, kayak wah kamu kok beruntung sekali ya bisa sembuh. Kamu kalau satu kami itu nggak pass outnya itu di dekat apartemen atau orang yang nggak lihat di stasiun. Kedua penyakit ini tuh umum di sini. Jadi kamu itu selamat di sini. Kalau di Indonesia nggak tahu. Waduh dokternya agak kayak wow masa sih gitu kan. Ya. Nah itu yang membuat aku kayak gini. Ya. Kayak ada rasa ketakutan ini aku bawa terus. Kadang-kadang aku ada ciri kalau misalkan agak terlalu capek itu ada ciri, ada kayak tubuhku itu memberitahu. Iya. Jadi karena itu kayak membuat aku itu keinget terus gitu kayak, ya in the end aku bakal nggak ada. Untuk masalah konsisten, aku beruntung aku punya sakit ini. Jadi sakit ini tuh nggak tak bawa kayak kutuk atau apa buat aku ya. Tapi sakit ini tuh tak buat ini berkat. Karena ini yang membuat reminderku. Nah aku nggak tahu teman-teman yang nonton nanti remindernya apa. Mungkin rekeningnya, wah rekeningku tambah habis-habis terus ya, itu menjadikan reminder kan. Ya aku harus kerja lebih semangat. Jangan dijadikan itu kutuk, jadikan itu berkat. Apapun itu dinilai dari ya jangan dianggap kayak ya ini masalah itu datang bukan untuk apa ya, untuk menghukum kita, tapi masalah itu datang untuk kita yang bisa nyelesain. Itu mentalitasnya harus kayak gitu sih. Berarti secara tidak langsung kehidupan ini 10% yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi 90% gimana kita menanggapinya. Yes. Nah. Jadi yang bisa merubah kondisi adalah kita sendiri. Harus selalu bersyukur, dalam keadaan susah pun jadikan itu sebagai batu loncatan ya Ko ya. Yes. Untuk bisa semakin maju. Luar biasa ini penerjemahannya. Oke. Thank you so much Ko atas waktunya, sharingnya yang juga luar biasa ya. Thank you teman-teman semua, dan kalian semua yang mau tahu video-video lebih lanjut, video-video inspiratif dan juga konten-konten lainnya, jangan lupa terus like, comment dan juga subscribe video ini. Thank you.